Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Ulul Azmi. Saya dari Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Jember. Kali ini saya akan mereview sedikit mengenai materi yang dulu pernah kita dapatkan waktu sekolah kita dasar, dan kita dapat lagi pas waktu kita kelas 3 SMA, yaitu materi yang berhubungan dengan statistika seperti ini. Oke. Nantinya saya akan menjelaskan mengenai apa itu populasi, sampel, mean, modus, dan median. Langsung saja kita mulai saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu populasi dan sampel. Nah, populasi sendiri memiliki pengertian suatu wilayah generalisasi yang berupa subjek atau objek yang akan kita teliti atau diambil kesimpulan. Sedangkan sampel ialah sebagian dari populasi tersebut. Nah, misalkan ini ada suatu populasi hewan. Nah, kita ambil sampel dari populasi hewan tersebut. Kita dapatkan hewan kaki 4. Nah, hewan kaki 4 ini merupakan sampel dari populasi hewan tersebut. Nah, ada beberapa anggota dari hewan kaki 4. Di antaranya ialah gajah, macan, singa, banteng, sapi, dan badak. Nah, mereka semua ialah merupakan anggota dari sampel yang kita ambil dari populasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan langsung ke materi statistika, yaitu mengenai data yang disajikan berupa mean atau rata-rata, modus, dan satunya ialah median atau nilai tengah. Selanjutnya ialah mengenai modus. Memiliki pengertian yaitu ukuran data yang sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Nah, terdiri dari yang pertama ialah data tunggal. Cara menentukannya ialah langsung cari data yang sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Dan selanjutnya yang kedua adalah data kelompok. Data kelompok memiliki rumus. Rumus yang biasanya digunakan atau familiar ialah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Mengenai keterangannya bisa dilihat sendiri. Mengenai mean atau yang biasa kita sebut sebagai nilai rata-rata. Mean sendiri memiliki pengertian yaitu jumlah semua ukuran dibagi dengan banyaknya ukuran, atau jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, dalam menentukan nilai mean, kita lihat jenis datanya terlebih dahulu. Ada dua. Yang pertama data tunggal. Nah, cara menentukannya ialah dengan rumus X atau mean sama dengan XI per F. Dan yang kedua ialah data kelompok. Memiliki rumus yaitu X sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Mengenai keterangan bisa dilihat. Penjelasan ketiga mengenai median atau nilai tengah. Median ini memiliki pengertian yaitu urutan data yang ada di tengah setelah diurutkan menurut besarnya. Nah, dalam menentukannya sama, terdiri dari dua data. Yang pertama ialah data tunggal. Cara menentukannya ialah ada dua cara. Apabila jumlah dari data tersebut ganjil, maka caranya seperti pada layar. Dan apabila datanya genap, bisa dilihat caranya seperti itu. Nah,
Data yang kedua ialah data kelompok. Memiliki rumus yang sudah sebenarnya kita ketahui. ME sama dengan TB ditambah setengah N min FK dibagi FI dikali P. Nah, mengenai keterangannya bisa dilihat sendiri. Biar kita lebih paham, saya kasih contohnya. Nah, contoh yang pertama mengenai data tunggal terlebih dahulu. Ada sebuah data mengenai data waktu tempuh pelari lomba lari jarak pendek. Data seperti pada gambar. Nah, dalam soal tentukan nilai min, modus, dan median. Penyelesaiannya menggunakan cara yang sudah sebelumnya dijelaskan. Kita tentukan F kali X untuk menentukan nilai min. Didapat seperti itu. Hasilnya bisa dilihat. Nah, modus yang kedua, modus sudah dari awal sudah dibilang bahwa modus itu data yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, selanjutnya median. Nah, dari data tersebut kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, cara mencari nilai tengah sendiri bisa dilihat pada video disebut. Nah, dalam data ini memiliki jumlah frekuensi yang ganjil. Jadi untuk menentukan nilai tengah sebenarnya gampang. Didapat 7 merupakan nilai tengah dari data tersebut yang kita sebut sebagai median. Nah, untuk lebih jelasnya lagi saya kasih contoh yang kedua, yaitu mengenai data kelompok. Nah, bedanya data kelompok dengan data tunggal yaitu pada nilai kelas atau interval. Nah, kalau data kelompok itu memiliki interval atau rentan nilai, sedangkan data tunggal itu tidak. Nah, soalnya sama. Yang pertama menentukan min, modus, dan median. Bagaimana penyelesaiannya? Sama, penyelesaiannya menggunakan cara-cara atau rumus yang sudah sebelumnya diberikan. Yang pertama ialah nilai min atau rata-rata. Sebelumnya kita harus menentukan nilai XI, lalu XI dikali frekuensi. Nah, nilai XI bisa ditentukan seperti contoh berikut. Di nilai rata-rata dari tiap kelas itu harus ditentukan X1 sampai X6. Nah, itu merupakan rumusnya TA ditambah TB dibagi 2. TA itu interval atas. Nah, jadi didapat seperti itu. Kita jumlahkan frekuensi dan jumlah dari X dikali F. Hasil bisa dilihat. Selanjutnya ialah modus. Tahap pertama, kita harus menentukan letak modus tersebut. Biasanya letak modus itu lihat dari mana interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Lalu kita substitusikan nilai ke dalam rumusnya. Yang ketiga ialah median. Kita tentukan nilai tengahnya terlebih dahulu dengan mengkalikan setengah dengan frekuensi. Hasilnya 25,5. Jadi letaknya pada interval 21 sampai 30. Setelah kita mengetahui letak median, maka selanjutnya kita tentukan nilai TB, P, FK, dan ME. FK merupakan jumlah frekuensi data sebelum median. Didapat hasil 29,25 setelah kita substitusikan nilainya ke dalam rumus. Sekian review materi mengenai
statistika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.